Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati unsur perangkat desa yang sempat hadir, P2 UKD, pengurus masjid, anak-anak sekalian Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid Al-Abror, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini kembali dipertemukan Allah dalam rangkaian kegiatan keagamaan yang merupakan bagian penting dalam kehidupan kita untuk mengisi perjalanan hidup kita. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat keinginan, nikmat hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya berbangga karena yang hadir banyak anak-anak muda, dan ke depan saya dalam kesempatan ini berharap pengajian ini akan digerakkan oleh anak-anak muda, nanti kerjasama dengan bagian ibadah yang protokol. Mungkin tak ada lagi adinda izwani, dia sekadar ngajari baik. Tak ada lagi Manda Rusdi, tak ada lagi Manda Gusci, tapi beliau-beliau sudah mulai nurunkan ilmu-ilmu kedikjayaan, kepacaan ini telah diturunkan. Lalu yang belajar siapa? Adik-adik sekalian, belajar jadi MC. Jadi paling tak ada jadi MC, baik putra maupun putri. Nah kemudian juga karena semalam malam minggu lah 2 minggu itu ada pengajian lagu, pengajian lagu, dan itu dimulai oleh anak-anak remaja juga dengan orang tua celeparan yang pengen pacak ngaji untuk mempersiapkan generasi juga. Jadi generasi ke kan akan habis. Kamu lihatlah yang paling tua di masjid Ike mengasan kala lagi. Di bawah itu ada Ujuk Samsul, ada Kiai Haji Daud, ada Muhammad Abdian. Ike akan hilang juga, termasuk kami-kami. Nah, kalau yang tak kati yang meneruskan, tak ada di kader, maka segala Ike akan terlambat. Maka malam hari Ike berterima kasih oleh perangkat desa tentunya yang sudah menggerakkan generasi muda, dan kita njuk ruang generasi muda itu untuk memimpin atau memberikan sumbangsi pemikiran dan sumbangsi karya di desa Sakatiga Seberang itu. Karena kalau melihat sejarah juga aku dulu mulai masih muda juga, bukan langsung tua. Jadi ada pengajian remaja, belajar jadi protokol, Iwan itu juga baitulah. Jadi itu perlu pengkaderan. Lalu kemudian ada satu harapan untuk anak-anak muda ini, untuk remaja masjid, untuk Karang Taruna. Kalau ibu-ibu mereka sudah punya rebana. Nah mungkin kalau yang remaja putri pacak main rebana. Tapi ada bakari ke tradisi seni budaya Islam itu namanya hadroh. Kami siap membelikan alat itu. Jadi silakan koordinasi dengan bendahara masjid. Insya Allah beliau siap. Sudah aku jenguk 2 juta nih.
Nah, yang belajar nyanyi ya asyikul Mustafa entam-tum tamtumnya. Jadi masjid kita rame oleh budak-budak yang punya kegemaran itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau kami pengurus masjid, anak-anak sekalian, bapak ibu sekalian, bukan berarti mempoya-poyakan duit masjid, bukan. Tapi untuk membangun sarana masjid kita sudah maksimal. Cuma menaruh yang belum katik. Dan itu perbandingannya tak adalah terlalu penting. Artinya kami kepengen selanjutnya membangun sumber daya jamaah. Kegiatan-kegiatan pengajian, termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyentuh bidang remaja. Nah, salah satu ya itulah tadi. Kalau remaja itu diajak pengajian terus longoyu dia. Nah, mungkin itu dari sisi seni nih, seni dan budaya keilmuan. Ada usul juga yang kepengen memulai lagi walaupun sudah pernah dicoba, tapi tak ada salah. Belajar membaca bersanji. Mbak Mani merhabai ke kayak kita ada lagi orang tua yang baca nih. Budak muda nazome yang suara masih berdering. Apalah tua suara lagi tak berdering lagi. Nah, mereka tinggal ngajarkan baik atau nutupi bagian kekurangan. Nah, aku pikir itu lebih bagus. Karena suara budak muda itu masih lantang bagus, termasuk yang betina juga. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu pacak. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, hasil dari perjalanan safari Maulid, kita masih tetap bangga bahwa untuk nazom dan berzanji itu yang masih asli adalah di kita ikelah lagi. Yang mirip-mirip itu Sri Bandung. Dan yang masih lengkap di Sri Bandung pun cuma punya lagu Hijaz nazom nih. Padkutanyi yang lain tak baca. Sementara di kita ada Maya, ada Hijaz, ada Hirop. Artinya masih banyak. Nah, orang-orang itu bakal habis yang baca itu. Maka harus ada regenerasi yang melanjutkan. Yang tahu persis bukan yang tahu-tahu baik. Maka aku sudah bergoyor juga untuk mempublikasikan dalam konteks untuk memvideokan acara-acara yang model macam itu dengan tim YouTube Pak Acun itu. Insyaallah akan kita lakukan itu. Jadi termasuk tahriman itu juga akan kita kembangkan. Ngapo model itu? Ternyata aku cuma merekam tahtim ala kita, ku naikkan, itu yang nonton banyak ternyata. Orang kepengen tahu rupanya. Padahal itu rekaman marhaba yang umum. Nah, kalau dikemas lebih bagus, itu yang nonton lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi. Itu sebagai pembuka. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan itu masih ada di lingkungan kita, di lingkungan desa kita yang kita cintai. Maka mari sama-sama kita bangkitkan lagi semangat pengajian. Ajak yang belum tahu, ajak masuk yang belum nak masuk. Sekok orang ngajak sekok baik, kapan minggu pucuk, apa bulan pucuk, kapan malam ke-40, berarti lah 80 orang. InsyaAllah mudah-mudahan itu mensekok orang baik. Apalagi mensekok orang ngajak orang dua. Yang muda-mudi itu bagus. Efeknya banyak. Satu, menata diri. Yang kedua, menada gadis belagak. Tahu di dusun itu, oh itu anak belagak, no, anak mang itu. Itu efeknya kamu. Nak marahi sungkan, nggak pernah ada pengajian, pacak dijengok. Oh itu kan. Tak apalah dulu ada niat itu. Yang pentingnya juga macam itu. Dia melihat
Oh ternyata ada calon imam kudisa ketiga ke yang pas. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih akan mengkaitkan dengan amaliyah sehari-hari. Jadi keterkaitan amaliyah sehari-hari itu dalam kehidupan kita banyak hal. Termasuk baca Quran. Ya, keterkaitannya. Untuk sembahyang itu kalau baca Quran tak bagus, maka tak akan pada titik benar. Maka baguslah kalau seandainya ada gerakan tahsinul Quran atau belajar baca Quran, Iqra'ul Quran. Yang malam Sabtu masih mengdi. Malam Sabtu itu grup pengajian ruku lah belum namu nih. Belum dimarhabakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sebagai informasi, punya anak bujang, mungkin kalau langsung masuk grup yang tua-tua malu. Nah, ku jengok, ku perhatikan, ku pantau, grup itu adalah grup yang pertama memang orang yang baru bakal pacak ngaji. Jadi anak yang belum pacak digabungkan ke situ. Yang kedua, yang umurnya lewat, ia belum pacak ngaji. Nah, itu masuk kategori mengukir di atas air. Grup ini. Kalau yang pertama mengukir di atas batu. Apa maksudnya? Kalau masih muda tadi dia belajar mudah lekat. Nah, ternyata ku jengok di rombongan Mang Dike ada yang mengukir di atas batu dan mengukir di atas air. Yang di atas air itu rombongan yang agak betul cuma masih tak baca. Nah, yang ini kesebalan. Ya. Tapi karena dia tergabung dengan pemula, maka dia akan betah di situ. Karena dia menganggap senasib dan seperanggungan. Jadi untuk malam Sabtu itu adalah pengajian qiraah dan tahsin. Malam Minggu itu ada ngaji lagu. Nah, ngaji lagu itu anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, di masjid yang malam Minggu tuh semalam itu pengajian khusus pemula, belajar ngaji lagu pemula. Ada yang sudah tingkatan menengah ke atas, itu grup mangapis. Mana mangapis? Nah, itu ada agak tinggi itu. Jadi sebenarnya sudah dilayani segala. Tinggal kamu nak yang mana milu grup itu. Kalau yang kepengen level nih pacak musabako, grup mangapis. Itu levelnya pacak musabako itu. Nah, kalau levelnya pacak ngaji tahlil yasin, rombongan yang terbaru malam Minggu, Mang Di dan kawan-kawan. Nah, itu peningkatan, mulai peningkatan, level kena naik-naik. Jadi 3 level ada kan? Level pemula membaca, level kedua adalah mulai belagu, level ketiga sudah mulai berprestasi. Levelnya itu. Nah, cukup kali sudah. Nah, kalau ketiga hal itulah dilakukan, insya Allah itu sangat menunjang dari ibadah-ibadah kita. Anak-anak sekalian, banyak yang nyesal lah tuh. Banyak. Aku tak usah ceritakan di majlis kita banyak lah nyesal tuh. Ngatakan nyesal, aku tak cak ngaji. Lah nyesal dia. Jadi mumpung belum lewat masa muda, punya kesempatan, maka teruskan. Terutama yang delir, ajai rombongan delir tu deh. Ajai. Rombongan grup delir. Jangan terparak dengan rumah kiai, cuma banyak kacang ngaji. Yang grup delir. Kamu nyengok Kak Sedik pun. Ike gara-gara tinggal parak masjid lah dibagi. Ngaji baca sudah, protokol baca. Ada kebacaan, baru merantau dikit dia dari 1 ke 2 merantau. Apa keinginan
keinginan untuk pacak. Itu yang harus ditanamkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, ada keinginan untuk kita pacak. Itu yang penting ditanamkan dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita. Memang susah. Aku berbagi cerita, juga berbagi harapan. Karena tak segala orang, termasuk aku dewek, kadang-kala memotivasi anak keluarga samu baik. Untuk numbuhkan itu samu. Siapa baik, maka itu adalah tugas kita bersama. Bukan berarti aku nginjukkan informasi, aku sudah pacak gala. Tapi justru aku berbagi cerita, berbagi harapan, saling mendoakan mudah-mudahan anak kita, generasi kita, dan kita dewek adalah termasuk orang yang ingin selalu mengupgrade atau memperbaiki atau nambahkan kemampuan kita. Dari segala aspek kehidupan, dari ibadah kita, dari kepacaan kita, dari ilmu kita, jangan terus macam itulah, tak kata perubahan. Hidup di akhir zaman itu tantangannya lebih berat. Kalau dengar ceramah-ceramah yang di YouTube itu yang tentang tanda-tanda hari kiamat, lah parak nian baca nih, Pak Ari. Sangat parah nian. Cuma belum bayar didatangkan yang angin itu. Yang angin kapan ngembus mati gitu. Nah, itu bayar loh. Kemudian terbit matahari dari barat, turun Ya'jud Ma'jud, turun Dajjal, turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa, lalu mati segala orang yang beriman. Yang tak beriman masih hidup di ujung-ujung itu. Yang tanda-tanda alam ni Bak Kari kan lah banyak. Apa tu yang sungai apa tu? Efrat tu lah mulai ngering, walaupun Bak Kari berisi pula. Berarti lah dinjuk tahu. Lah ada kala kering ni, padahal dulu tak kala kering. Arab Saudi yang terkenal dengan padang pasir lah mulai menghijau. Itu tanda alam. Nah, itulah gambaran kita. Tapi apakah itu adalah sebagian dari yang mesti kita pandang untuk persiapan kita? Jawabannya iya. Tugas kita mempersiapkan untuk masa itu kita tak bertemu. Tetapi kiamat yang terdekat adalah kematian. Itu yang terdekat. Sangat dekat sekali adalah kematian. Karena kematian itulah yang membatasi kita dengan amal-amal kita. Kalau yang kiamat besar itu ya kita tak terkarung kiamat besar tu. Orang yang beriman tak terkarung. Mati dulu. Kita lah mati kali. Yang terkarung itu terakhir adalah orang-orang kafir yang menjelang itu tanda yang terakhir dalam hadis Nabi. Jumlah betina dengan jantan 1 berbanding 50. Ada yang nanyakan tan, yang ngatakan Allah kalau mak bini man baik itu model ini. Malah 1 banding 50, alang banyak loka. Tak terpikir lagi yang itu. Kapalah perbandingan macam itu. Orang mikir kalau mani kila parak ni yang ngerti. Tanda alam yang tak pacak kita pungkiri yang ikhlas sebenarnya. Bahawa jumlah orang betina sudah lebih banyak dari jumlah orang jantan. Di mani-mani baik. Itu yang tak pacak dipungkiri lagi. Tak pacak direkayasa juga Bang Hari. Tandai. Nah, persoalan laparak kiamat itu adalah persoalan Allah. Yang paling yang perlu kita persiapkan adalah kiamat yang setiap diri akan merasakan, yaitu kematian. Karena setelah itu kita tak pacak lagi berperubahan. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kalau kita membekali diri kita dengan ilmu agama, memperbaiki kita dengan ibadah kita, insyaallah sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT, kita sudah menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan posisi yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendapatkan posisi yang layak?
Satu berilmu, yang kedua beramal. Mengamalkan dari apa yang sudah kita ilmui, itulah insya Allah akan membawa kita kepada keberkahan dari apa yang kita jalani hidup kita. Malam hari ini kita kembali mengarahkan masalah tentang semayang. Jadi yang anak-anak sekalian mungkinlah semayang, ngapu dia lah. Jadi kamu tanyakan tak apa-apa. Misalnya ngapu kita nak baitu. Nah, malam ini lah itulah yang nak kita bahas. Makna filosofi gerakan solat. Gerakan semayang kita yang kita baca itu apa dia? Yang pertama, semayang itu adalah tiang agamu. As-salatu imaduddin. Ngapa dikatakan tiang agama? Siapa yang menjalankan solat, dia mendirikan agamu dia. Nunjukkan bahwa dia orang beragamu. Itu secara pribadi. Secara umum, kalau masih ada orang yang semayang, berarti Islam itu masih ada. Maka dia menunjukkan keislaman masih berdiri di dunia itu. Kapanlah semayang lagi tak kata, berarti tak kata keislaman. Termasuk dalam keluarga, malah anak beranak tak kata yang semayang, berarti itu bukan orang Islam. Itu hadis itu kandas nih. Jadi dia tak menegakkan Islam lagi di rumah nih. Bapak tak semayang, umat tak semayang, anak tak semayang, anak beranak tak semayang. Ada dua anggapan ketika orang yang tak semayang. Satu, orang yang tak semayang itu adalah orang yang kafir. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan mukmin dengan kafir itu salat nih. Kalau dia semayang dia mukmin, Islam, beriman. Kalau tak semayang dia kafir. Nah, yang kedua, ya kalau dia sudah beriman, berislam tapi tak semayang, itu adalah disebutkan dengan ya sama dengan binatang. Maka orang lama dulu menyebut ngatakan aku ke tentak dengan si anu ke tanda semayang baik sama bukan cengah babi gitu. Orang pilih sama binatang memang, karena binatang tak ada kata kewajiban semayang. Itu yang membedakan. Bahkan lebih hina dari binatang disebutkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu perbuatan keji, munkar itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahsya itu mungkin levelnya lebih tipis lah. Kalau mungkar itu adalah yang memang sudah terlarang. Nah, kedua-dua ini pacak ketika kita menjalankan ibadah sholat. Maka sholat yang bak mani pertanyaan itu. Itulah yang nak kita kaji malam hari ke, agar supaya kita lebih meyakini kalau kita semayang itu apa yang kita dapatkan. Pertama, sholat itu kan ada rukun, sudah kita pelajari. Rukun sholat mulai dari niat sampai diakhiri dengan salam. Nah, di dalam rukun itu ada bagian-bagian yang memberikan makna dalam kehidupan kita. Yang pertama, sholat dimulai dengan niat. Apa maksud makna yang terkandung? Bahwa segala sesuatu itu tak kata yang tak didasari oleh niat. Termasuk semayang juga harus ada niat. Yang membedakan semayang itu dengan semayang yang lain, itu adalah niat. Kamu nak semayang, kamu semayang 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat. Itu yang membedakan niat. Selain waktu yang kamu gawikan. Kalau waktu ni samu, kamu gawikan juga niat. Ada zat? Ada. Namun ini sholat menjamak.
Samu kamu gawikan. Kamu menjamak zuhur ke asar. Samu-samu 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi yang membedakan ini niat. Kamu ngawikan dengan jamak kosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikosor, jamak kosor boleh. Yang membedakan ini niat. Maka berarti niat itu penting. Maka Nabi katakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka dalam pandangan Islam, orang yang sudah berniat baik lah dapat nilai pahala. Tetapi kalau orang yang berniat jahat belum dicatat dosa sampai dia melakukan. Tapi untuk niat baik dialah dapat pahala. Tapi dia belum mengawikan lah dapat pahala niat. Kalau dia ngawikan sempurnalah pahala yang dia dapatkan tadi. Tapi kalau untuk kejahatan, kalau dia baru berniat baik, maka belum dicatat niat kejahatan itu sampai dia melakukan. Maka niat penting dalam hidup ini. Kita masuk dikit niat. Orang dulu kalau nyebut tergantung nawa itu dulu lah, katakan. Nawa itu kan bahasa Arab. Nawa itu sengaja aku berniat. Nah niat itu apa Ustaz? Ya ulama fikih ma khatara fi qalbil basar. Apa yang bergetar dalam hati kita itu niat. Sudah. Yang terungkap dalam hati kita niat, keinginan. Itu niat. Nah, keinginan yang benar menurut agama itu harus dikaitkan dengan lillahi ta'ala. Nah, di situ yang benar nih. Lillahi ta'ala. Niat itu adalah gerak hati untuk melakukan sesuatu, azam, keinginan. Tapi keinginan niat yang benar itu harus dilandasi dengan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Siapa yang berniat karena Allah ta'ala, maka dia mendapatkan yang lain-lain. Aku niat milu pengajian malam ini pokoknya lillahi ta'ala. Nah maka dapat niat lillahi ta'ala itu pahala utama. Dapat pahala silaturahmi, dapat pahala ilmu, dapat ternyata yang lain-lain lagi, dapat kopi segelas misalnya. Itu adalah bagian-bagian yang didapat selain dari niat. Terlalu cetek kalau kita niatkan karena bukan karena Allah. Misalnya malam ini aku datang pengajian karena ada Mbok Hawi. Misalnya ada. Ngatakan ada yang nak incar gitu. Itu pendek ini. Kalau niat karena Allah, maka insya Allah yang dibalik itu akan terwujud. Tapi kalau niat ini cuma fokus kepada satu hal, maka yang kamu dapatkan cuma satu hal itu baik. Itu hadis Nabi, "Paman kana hijratuhu lillahi wa rasuli, fa hijratuhu lillahi wa rasuli." Uji Nabi, kalau kamu berniat ke hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasul dan yang lain-lain. Wa man kana hijratuhu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Kalau kamu niat nih untuk hanya menikahi seorang perempuan, maka yang kamu dapatkan adalah menikahi perempuan itu baik. Jadi masalah niat itu sejak zaman Nabi sudah ada. Karena Nabi waktu itu ngajak hijrah, itu banyak motivasi. Ada motivasi karena memang perintah Allah dan Rasul pergi berangkat. Ada motivasi karena kakak milu berangkat, dah ngatakan aku nak milu berangkat membeli. Karena laki berangkat, bini milu berangkat. Nah motivasi ini tuh. Maka diluruskan niat dalam hadis itu dikatakan jangan karena apa-apa, tapi yang paling ditanamkan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ada, itu pertama. Yang kedua, semayang itu ada takbiratul ihram. Takbir
Allahu Akbar. Yang pertama itu disebut takbiratul ihram. Sembahyang tak berniat tak sah karena niat rukun. Takbiratul ihram itu adalah gerakan dari sebuah rangkaian takbir yang merupakan rukun. Mengangkat tangan dan mengucap takbir. Ucapannya Allahu Akbar. Rangkaiannya adalah mengangkat tangan. Ucapannya adalah Allahu Akbar. Hati tertanam. Jadi mulai masuk. Pertanyaan galak muncul, apakah dulu niat baru takbir, apakah takbir baru niat? Kukira yang tepat kita paskan. Baik itu ngangkat tangan niat terpasang, baik itu niat terpasang ngangkat tangan. Mulut berucap Allahu Akbar. Apa makna nih? Pertama, makna yang pertama ucapan Allahu Akbar. Kalau kita orang galak semayang, artinya hidup itu kecil urusannya. Yang besar adalah Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ustaz aku buntu. Kecil urusan buntu itu. Yang besar adalah Allah. Mengadulah kepada orang yang membuat kehidupan tidak menjadi buntu. Apa cukup berdoa baik? Salah satu syarat ini berdoa, meminta. Dari berdoa memang tak dikabulkan. Ya Allah, nyo aku rezeki. Lepok mengatakan sejuta, pucuk sejadah. Tak ada niat. Tapi dari berdoa tadi, ya Allah berikan aku rezeki, aku nak bayar hutang misalnya. Memang bukan duit yang junjukkan Allah, tapi Allah berikan jalan. Jalan. Datang tek. Dek, kau dah bakal ketiga wi. Ya kak, ada borongan. Kan? Itu rezeki. Ada borongan. Kapan dia hitung borongan memang itulah yang angka yang pas. Jadi ada yang mengatakan apa cukup berdoa? Memang tak cukup. Tapi berdoa bagian penting. Karena berdoa itu yang akan mengarahkan kita dari usaha yang kita lakukan. Mohon maaf ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngapa perlu ditanamkan? Kalau kita berdagang, jualan samu jualan. Tapi yang menggerakkan hati orang yang belikan adalah sang penggerak hati Allah. Kita samu jualikan samu jualikan. Ikan ni samu, tembakang gele, betok gele, kilo ni samu. Ngambil ni samu. Cuma ketika Allah yang kita tadi berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu rezekiku, sari ke dalam berdagang. Maka nanti Allah yang gerakkan hati orang. Lah terparkir keadaan orang lain, masih dia beli ke kita. Lah terparkir. Dan itu bukan rahasia bagi orang yang berdagang. Neman terjadi. Sebalik ini kalau bukan rezeki kita, Allah tak nanganjuk. Berpadan dengan diri jadi dengan orang. Nanya rega dengan diri tapi dia jadi dengan orang lain. Meli ni. Model macam itu. Neman itu. Disitulah letak penting keyakinan kita berdoa pada Allah SWT. Dalam berdoa kita diajarkan banyak hal. Ada yang semayang, ada lapas doa. Itu macam-macam. Nah di dalam semayang itu lengkap doa kita. Segala persoalan kehidupan kita. Tapi harus didasari yang tadi. Pengakuan kita bahwa persoalan kita kecil dan Allah Maha Besar. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan pernah menganggap orang hidup sederhana itu adalah cara hidup nih. Belum tentu. Ada yang dengan kesederhanaan hidupnya dia senang hati. Tak ada dia pening pala, tak ada. Dia enjoy hidup nih. Justru yang punya rete itu dia yang bahasa kita rupak. Mikirkan yang mikirkan, akhirnya mati tegak oleh mikirkan rete. Banyak yang udah. Tapi ada yang tak punya rete banyak tapi hidup berkecukupan. Dia enjoy jalan hidup. Keluarga ni, ibadah ni terus di jalan.
maka dia mendapatkan dua, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dia dapat dua, kebahagiaan dunia dia dapat, kebahagiaan akhirat yang dia dapat. Bagaimana modelnya itu? Itu yang diajarkan, menanamkan dalam pribadi kita bahwa Allah itu maha besar. Apalagi anak-anak muda gitu. Yakinlah bahwa ketika kamu akrab dengan agamu, akrab dengan ajaran Nabi, akrab dengan Allah SWT, hidupmu akan dijamin akan lebih baik. Akan lebih baik. Cita-citamu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Maka syaratnya adalah bergaulah dengan orang baik, belajarlah dengan benar-benar, insya Allah akan ditemukan oleh Allah SWT. Walaupun menurut kamu tak mungkin kamu akan bertemu dengan yang barangkali yang selepel lah, ya yang sebagus sih selepel. Kalau dia pojok kamu, itu malah tak bagus. Ajaran Islam itu sekupu ada. Nah, itu selepel. Kalau dia berduit agak melebihi kamu, itu lebih tak bagus. Lagi ada kehidupan yang tak setara. Kalau Islam menyarikan yang setara. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, lambangnya apa? Allahu Akbar, ngangkat tangan, nyerah kita, nyerah. Engkau maha besar ya Allah, aku kecil, aku nyerah, aku serahkan lah soal hidup. Maka sembahyang itu pada saat kita memaknai, maka kita menyerahkan persoalan hidup kita. Apa untuk orang tua baik yang sudah banyak penderitaan? Tak ada. Budak gadis, budak bujang, banyak juga penderitaan. Cinta ditolak, itu penderitaan. Tapi jangan dukun bertindak. Coba cinta ditolak, aku bermunajat kehadirat Allah. Rayu Tuhan. Ku coba merayu Tuhan ya. Itu lagu apa? Triswaka. Ya. Jangan merayu dukun lagi. Ku coba merayu Tuhan. Dalam doa dan sujud itu ya. Bagus kalimatnya. Jadi merayu Tuhan, jangan merayu dukun. Maka budak bujang pacak manfaatkan nih. Apalagi kami latui tambah banyak masalah. Tambah banyak masalah. Masalah anak, masalah bini, masalah buntu. Banyak. Tapi rayulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan memberikan solusi dalam hidup kita dengan menyerahkan persoalan tadi. Allahu Akbar. Lalu kemudian kita nyerah, angkat tangan. Kan tak kata orang nyerah sampai bakar ke kapan polisi kita angkat tangan di polisi. Tak kena dia kata angkat kaki yo. Ngusir itu kan. Tapi kalau nyuruh nyerah angkat tangan kau. Angkat tangan. Maka lambangnya angkat tangan. Jangan dirobak. Aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bukan angkat tangan. Mempersilahkan. Nabi mengajarkan angkat tangan sampai telinga atau setinggi bau. Itu makna nih. Penyerahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram. Nah, yang kedua adalah makna yang terkandung di dalam kita mengangkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua persoalan kita sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai kita ngomong, ngadu dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar. Walhamdulillahi katsira. Maha suci Allah. Banyak. Subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah pada pagi dan petang. Kita puji Allah dulu sebelum berminta. Ini adab nih. Sudah kita muliakan, kita puji Allah, belum kita berminta. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard.
Aku ya Allah, wajahtu menghadapkan wajahku kepadamu. Jadi kita semayang itu ngadap kepada Allah. Ngadap pada Allah. Maka takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan kita ngerurui yang lain. Maka disebut takbir mengharamkan. Tak boleh kita ngerurui yang lain. Nah, kalau nak mengatakan bagaimana Ustaz nak semayang usuk, maknailah takbir gelak. Kalau masih hati kita ngerurui yang lain, tak akan usuk. Allahu Akbar. Terpikir, nah ngate kan, motor tadi lum lah aku sipi kan, sudah tak akan usuk, tak akan usuk. Jadi harus diputuskan segala-gala itu. Maka takbiratul ihram mengharamkan yang lain, baik itu perbuatan maupun niat. Menyadu kita pada Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana. Itu sampai terakhir itu pengaduan kita pada Allah. Dan itu doa, lantunan-lantunan kalimat penyerahan diri. Lalu baru kita baca surat Al-Fatihah. Nah, pada saat surat Al-Fatihah itu sudah masuk rukun yang berikut. Itu sudah rukun, semayang kapan tak Fatihah tak sah. Tapi ada gambaran kita meletakkan Allahu Akbar. Yang kiri di bawah, yang kanan di pojok. Jangan diubah. Lagi Allahu Akbar, kanan bawah, kiri pojok. Oh, ngatikan ke 2023. Model 2023. Tak kata. Dari mana Ustaz apa tak jadi berubah? Uji Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Sahabat tengok Nabi semayang bak itu. Nah, karena nak bertanya yang muda-muda kan, ngapalah tak jadi dirubah? Aku nak model baru tak misalnya. Tak baca uji Nabi. Salatlah kamu seperti kamu nyungok aku salat. Uji kamu aku tak kalau nyungok Nabi. Tapi Nabi pernah direkam oleh sahabat. Uji sahabat, aku nyungok Nabi semayang, tangan kiri ni di bawah, tangan kanan ni di pojok. Nah, itulah dalil nih. Bagaimana nih? Tangan kiri di bawah. Batas ni mana? Batas pergelangan bertemu. Bukan di ujung. Jadi kena pergelangan. Tap, enak. Sika. Bukan boleh di sika, siku sika. Ini bukan orang yang kedinginan. Kedinginan. Sika kena pas di sika. Kecak, lagi kena ada. No, pas. Apa makna Ustaz? Tangan kiri itu selalu identik dengan gawi jahat. Kelompok kiri dalam Al-Quran disebut itu neraka. Kelompok kanan itu surga. Tangan kanan itu menerima catatan baik. Tangan kiri menerima catatan jahat. Kalimat-kalimat kiri dan kanan selalu dipakai dalam Al-Quran. Istilah-istilah itu menunjukkan antara kalau kiri itu adalah tidak baik, kanan itu baik. Itu dalam pandangan Islam. Ibu-ibu, barangkali kamu pernah menyaksikan anak-anak kita nurut gaya orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam nunjuk kanan, saya bu, ada? Kita Islam kalian, maka kita tahu. Tapi kalau kamu ke Eropa, orang Barat, budak ini nunjuk tangan kiri. Saya bu, Ika jarang Yahudi. Itu beda nih. Iyalah, kapan kiri di film, kiri dia. Itu Yahudi. Orang Islam kanan. Itu membedakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanan di pojok tangan kiri. Maksudnya apa? Soal jahat hidup kita salah pasti ada. Itu lambang nih. Tapi mogalah dia jahat, mogalah dia salah. Yang terbaik tempo dengan gawe baik. Itu maksud nih. Kita tak kata yang tak punya salah. Tapi jangan salah terus. Berarti tak pernah ditutup dengan baik.
Maka bukan hak kita ngatakan orang itu otomatis dia jahat. Uji budak bakari ke apa dia? Ngecap itu. Tak boleh kita ngecap orang. Belum tentu dia akan selalu jahat. Boleh jadi dia akan lebih baik dari kita kaki nih. Karena perjalanan hidup itu ada baik, ada buruk. Nah, yang buruk itulah yang mesti nih dalam makna semayang itu tutupi. Mudah bujang, boleh jadi belum galak semayang, dang bakari. Ngatakan sudah ika aku nak semayang, nak rajin. Mansalamu ika aku tak ada semayang, dah semayang maghrib jadilah. Berarti mulai nutup dikit. Lada maghrib tukang tutup. Tak semayang lagi. Kaji sudah maghrib, kepalangan isya pula. Lah dua tukang tutup. Yang ika tadi jahat, tak semayang tadi kan lah limu itu tadi lah tiga, dua nutup. Kaji lamu tutup kali. Semayang kali. Itu maksud. Sertakan pekerjaan jahat kita itu, amal buruk kita itu, dosa kita itu dengan selalu ingin memperbaiki. Maka itulah makna nih. Kiri di bawah, kanan di pucuk. Yang kedua, jangan pernah bangga dengan kejahatan. Dalam Islam tidak boleh. Aku dulu, dua ekor muno orang. Itu dosa ini tambah itu. Kejahatan itu selesaikan. Biar kita dengan Allah yang tahu. Ika bangga. Aku dulu gawi, ku ngiyuk kau orang ini. Kapan sebut? Malaikat yang belakari. Kau catat lagi. Walaupun tak muat. Itu maksudnya itu. Apalagi dengan budak muda. Sudahlah ngatakan kamu. Itu gawi, ku ngiyuk kanan. Nasihatlah, tak usah mengagungkan kesalahan itu untuk ngajarin orang. Tapi kamu jangan lakukan. Walaupun dulu aku pernah melakukan itu, tak baik cara itu. Tak apa-apa. Tapi jangan membanggakan perbuatan yang jahat. Karena itu akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga perbuatan baik yang disebut oleh orang lain. Yang mana Ustaz? Lah kita misalnya tak kata lagi. Ngatakan lamun Mang Di masih hidup dulu, ibarat Mang Di mati kan? Jika masih hidup, Mang Di ulah ngajar kami, dia mati. Terus itu ditambahkan, tambah lagi, insya Allah, tambah lagi, terus. Maka kita diajarkan kebaikan itu sebut, tapi keburukan seseorang tutup, selesai, buang. Bukan urusan kita, biarkan dia dan Allah. Aman hidup ini, lamun kita tak ngururi gawe jahat orang, amun kita ngururi gawe baik orang, aman. Yang jadi masalah dalam masyarakat tuh, gawe baik orang tak kelihatan, salah orang kelihatan terus. Nanti kasih anu. Ika yang tak aman. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah SWT. Lalu kemudian agak singkat-singkat dikit, kenapa kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam makna tadi yang jahat dibenari ya? Karena kita manusia kan punya potensi itu. Disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menciptakan manusia itu, Allah memberikan dalam diri kita itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, menentang Allah. Wa taqwaha, dan sifat taat pada Allah. Nah, yang tadi yang fujur itu yang kiri tadi. Wa taqwaha yang kanan. Maka ayat itu dilanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan hatinya tadi, potensi dua ekor tadi. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang ngotori hati ini tadi. Maka untuk itulah kita selalu memperbaiki. Nah, pengajian ini itu fungsi nih. Pengajian ini. Yang tak tahu jadi tahu, yang salah pacak dibenari, yang kepengen sempurna menjadi lebih baik. Ya. Itulah yang kita harapkan dari ajaran-ajaran. Lalu kemudian gerakan
kita rukuk, sujud, ya kan? Pandangan untuk menunduk ke tempat sujud. Kita semayang. Kapan semayang melihat ke mana? Disunnahkan melihat tempat sujud. Jadi jangan nengok ke pojok. Apa maksud nih? Fokus itu satu. Hidup itu harus memiliki kefokusan. Kefokusan itu artinya kita harus punya kemampuan yang memang kita dalami. Itu yang diajarkan. Kita tak mungkin nak pacak sekali, tapi ada sesuatu yang pacak kita tekuni. Terutama anak-anak sekalian. Kalau punya bakat, misalnya bakat di bidang ilmu biologi mungkin, atau ilmu sejarah, atau ilmu seni, silakan fokus ke situ. Ilmu agama, fokus di situ. Karena itu yang akan membawa lebih baik. Jangan samu kali kan, tak kata yang dilakukan. Dalam hidup juga macam itu. Ada yang kita tekuni namun profesi yang kita tekuni. Tak pacak kita kena nurut-nurut gala tu. Kadang-kadang orang berhasil, kita tak berhasil. Nasib berbeda-beda. Walaupun alat samu, tapi ketika penekunan itu yang ditekuni itu akan lebih mantap. Ada satu cerita yang tertanam dalam perjalanan hidupku. Masalah-masalah nekun ini. Soal mancing bau. Ke dalam hidup ku ambil pelajaran. Almarhum Mang Kamil itu tekun mancing bau. Sampai dia tahu di mana di lubuk itu ada bau atau tak bau. Aku milu mancing. Aku tak kalah nekun nih. Milu samu, mancing samu, kocor samu. Tapi tidak ditangkap, aku tak disangkap. Karena aku tak kata ilmu nih. Dia ada ilmu nih. Maka dia mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan. Main bola kaki, main badminton. Tak pacak nak nurut sorang-sorang. Ada ketekunan yang pacak dibidangi kita. Nah maka itulah pelajaran hidup dalam kita semayang itu, untuk fokus dalam satu titik. Kemanalah arah kita yang pas. Kalau memang kita punya bakat nukang, ya nukang, tekunnya tukang. Tukang kayu, tukang batu, oke lah, mungkin tukang karena itu dimanfaatkan. Tapi kalau sudah legawi kita akhirnya orang bingung. Nak ngajak kita ke, ngajak nukang apa ngajak nebas misalnya. Bingung kan? Nah, tapi ketika kita fokus, maka itu akan menjadikan manfaat kekhususan bagi kita. Ada keahlian yang kita dapatkan. Kita pandangan dalam semayang itu maka dia fokuskan. Semayang itu selain dari kita nyengok di tempat sujud, kecuali kita tahiyat. Kalau tahiyat kita nyengok tempat, tak ada lagi tempat sujud, tapi tunjuk nyengoknya ke sini. Nah waktu tahiyat kita nyengok ke sini, tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ke tempat tangan ini. Selebih ini ke tempat sujud. Waktu semayang berdiri tegak ke tempat sujud. Jadi itu fokus yang diajarkan dalam semayang tentang gerakan ini. Lalu kemudian rukuk. Agak disingkat kaki baru bertanya. Kalau ada pertanyaan. Nah rukuk itu apa? Maksud rukuk dalam pandangan ini. Rukuk. Rukuk itu memberikan gambaran bahwa hidup kita ada perubahan. Dari tegak rukuk itu nyondong seperti ini. Ada perubahan. Ada masa muda, ada masa tua. Ada masa kita bertegak, ada masa kita mulai condong. Hidup berputar. Maka itulah gambaran ini. Ketika lagi tegak, itu pasti kita akan turun. Dan turun ini rukuk, sujud. Terus lalu kemudian berputar lagi, naik ulang. Itulah gambaran hidup sebetulnya. Hidup itu akan berputar, tergantung dengan perjalanan masing-masing. Tapi dia akan berputar dalam pandangan hidup kita adalah perputaran usia. Dulu kita kecil, tak baca ngapu-ngapu. Lahir,
cuma pacak nangis. Nyengok lagi belum, cuma pacak dengar. Kapan terkanjat nangis. Kebacaan itulah. Lah pacak umur 40 hari nyelit, nyengok. Kapan lah terjengok, baru nambah kebacaan. Sudah pacak nyengok, pacak tertawa. Tapi tertawa ni belum tahu apa orang agak, pokoknya tertawa. Mulai ada kebacaan, berangkat merangkak, lalu kemudian itu perjalanan-perjalanan. Sampailah Pak Kari kita dijalankan, itu akan kembali min azalil umur. Itu perjalanan semayang tuh. Dari tegak, rukuk, sholat, tegak lagi ke rakaat berikutnya. Perputaran nih. Pada saat kita rukuk, maka rukuk itu akan menunjukkan satu gerakan bahwa dalam hidup kita antara akal dengan hati kita ada perubahan. Pada saat kita masih muda, biasanya akal kita lebih dominan dari hati. Ngaku pintar, pacak dia, hati ni lum, sehingga ngembangkan akal terus, karena dia lagi tegak. Baik itu juga orang yang lagi berduit, lagi tegak, kadang utaknya berjalan terus, tapi dia belum mainkan hati ni. Nah, fase baik ke fase orang yang selalu tergelincir di dalam perbuatan maksiat. Karena utaknya lebih tinggi daripada hati ni. Dia merasakan melakukan sesuatu itu berdasarkan akal pikirannya segala. Hati ini ditinggalkan. Itulah fase orang dia tegak. Tapi ketika dia sudah rukuk, fase orang lah sudah rukuk, maka saat itu antara pikiran dengan hati ini lah setara, lah seimbang, setara dia. Ika mulai keseimbangan, ikalah yang sebut usia dewasa. Lah berpikir tak ada lagi. Kalau yang lagi bujang tadi, apa namanya, tangannya melawan yang tam-tum-tum, berodokan. Hati dia berpikir, Mbak Mani tak lemak, tak kata tak lemak tu, sehingga aku tu lah melawan. Itu dah tadi. Tapi baik itu sudah masuk fase dewasa, wah ngata tak lemak besanak gitu, hati lah main. Oh, ngatakan kaget bengkak masih nak diubat ni, tangkap polisi masih nak beruruan. Sudahlah, sabar-sabar baik. Hatilah bermain. Itu berpikir semua mulai dewasa. Baik itu dalam kehidupan. Artinya itu baru kita rokok fase ni. Nah, ada kalanya lanjutan ini adalah fase sujud. Itu yang bagus. Akal itu lebih rendah dibanding hati. Bagi bapak-bapak kita yang sudah dewasa, kalau nak nurut akal pikiran kita, keinginan kita tak habis-habis. Tapi kita punya urusan dengan hati kita, tanggung jawab hati kita. Hati kita tuh gambarannya adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi otak kita adalah sesuatu yang semestinya level yang kita mainkan sudah menggunakan pendekatan hati ilahi kepada Allah SWT. Akal kita sudah di bawah. Karena itulah yang dibutuhkan dalam kepatuhan beriman. Orang beriman itu hati ini di pucuk, akal di bawah. Itu yang beriman, yang sudah pacak merasakan itu. Tapi kalau masih akal ini di pucuk, di bawah, baru di bawahnya ada hati, maka hati belum pacak merasakan. Yang pacak merasakan itu kalau akal nilai di bawah, hati ini yang di pucuk. Dia baru pacak merasakan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa gerakan, dan tak ada segala gerakan itu dapat kita terjemahkan dalam makna-makna yang lain. Tapi itu paling tak ada, itulah yang kita sebut di dalam makna filosofi dalam gerakan semayang. Yang terakhir adalah selain rukuk, sujud, kemudian i'tidal, duduk di antara dua sujud, itu adalah maksudnya hidup itu jangan ngoyo. Ada waktu istirahat. Ada waktu istirahat. Antara kita rukuk menghadap Allah, kalau kita tegak, ada waktu istirahat sejenak. Dah menenangkan diri. Itulah disebut refreshing. Penting berarti, penting. Semayang lagi ada.
refreshing. Penting. Ya nyari duit terus. Semayang terus kata refreshing. Sudah. Tak nikmat. Nikmat itu justru ada waktu-waktu yang sudah teratur yang kita jalani. Dirasakan. Duduk di antara dua sujud itu adalah refreshing. Lalu dalam keadaan refreshing itulah, nyantai itulah, baru munajat dengan Allah, baru minta. Kamu juga lah. Kita rukuk, kita tak ada minta dengan Allah. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rukuk kan? Memuji. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Muji lagi. Belum minta. Sujud kita muji lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. A'la wa bihamdi. Kita muji lagi, bertasbih lagi. Baru setelah duduk di antara dua sujud baru minta kita. Situlah. Rabbil firli warhamni wajuburni warofa'ni warzuqni wa ahdini wa afini wa'fu anni. 8 ekor permintaan itu. Sayang lamun kamu duduk di antara dua sujud tak kata bacaan, tak kata permintaan. Ibarat itu ada lampu Aladin itu, tak baca uji jin itu aku nak menunjukkan apa kendak kau tak minta. Hanya 3 permintaan jadi kan. Jadi lampu Aladin itu kayak itu. Nah Allah pun baik itu. Lamun kamu semayang baik tak kata permintaan. Cuma kamu ngomong dalam hati. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Misalnya kan, itu apa iklan tuh, spread itu. Tetap harus diuntaikan, disampaikan. Rabbi firli warhamni wajuburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa itu terletak di situ. Pada saat kita refreshing, santai itulah minta. Itu gambaran hidup, ya, gambaran hidup. Artinya sebenarnya kalau nak marahi orang, kaget dulu, terpinta-pinta tuh, terasan-rasan tuh. Pujilah dulu. Itu sebenarnya. Nak merasan kurang. Kapan datang kakek? Loka tuh, siapa nak nunjuk? Kapan datang? Kita rokok tak kata. Tak kata rokok, kena nguduk. Kapan tak ada rupa ni? Ngatakan lama tak bertemu dengan kamu ni. Sejak lama tak bertemu, aku belagak bakari ke Bang Di. Antai sengih, antai Bang Di kan. Sudah, kapan macam itu, baru nyengkam rokok. Tak marah ni. Datang-datang nyengkam rokok Allah. Gimana? Kalau kak kena tabuk model ni. Itulah yang diajarkan dalam filsafat solat. Jadi kita memuji Allah, muji di saat santai, tepat waktu, baru minta dengan Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbil firli, ya Allah ampun aku. Warhamni, berikan aku rahmat ya Allah. Wajburni warafa'ni, angkat derajat. Bebaskan aku dari kesulitan. Warzuqni, beri rezeki. Wahdini, hidayah, petunjuk. Wa'afini, kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkan atas segala salahku. Kan lengkap dunia doa. 8 ekor kita bacakan. Baru selesai, rakaat masuk, selesai salam. Dia tutup dengan muji pula. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Jadi ternyata doa itu cuma di situlah inti semayang tu yang kita pinta tu. Yang kedua di dalam ayat Al-Quran yang kita baca dengan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yang lain pujian kita kepada Allah, tasbih kita kepada Allah, tahmid kita kepada Allah. Waktu itulah tempat kita meminta. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaatkan itu, peluang itu. Lalu kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ditutup dengan salam. Salam itu artinya segala persoalan akan berakhir. Maka pamitlah, selesaikanlah dengan baik-baik. Baik di dunia maupun di akhirat.
Di mana Ustaz makna nih? Salam yang tak dijawab salah satu salam semayang. Salam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu usah kau jawab. Waalaikumsalam. Jawab. Ngapa tuh makna nih? Kita memberikan salam setelah kita menghadap Allah, kita nunjuk salam, balik lagi kita ke dunia. Balik lagi kita. Artinya apa? Kalau lagi kita ada di dunia, semayang itu kita munajat Allah, setelah semayang kita gaul lagi. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Maka yang kanan yang wajib, yang kiri sunnah. Salam kita, tak perlu dijawab. Jadi salam yang tak dijawab itu salam orang semayang, salam dengan orang mati ke kuburan. Assalamualaikum ya ahli diyar. Tak kata jawabannya. Kalau dijawab kita yang terhari. Waalaikumsalam. Kamu yang terhari. Tapi adab kita mengucap salam dengan orang mati di kuburan. Walaupun logika kita tak sampai. Nah, ada orang mati dan juga salam. Ajaran agama mengatakan. Itu juga semayang. Mengatakan. Salam dengan siapa kita semayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sebelah. Waalaikumsalam. Itu makna filosofi ini adalah kita kembali kepada hablum minan nas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari makna filosofi gerakan semayang maupun bacaan ataupun yang lain-lain yang dapat kita ambil petikan-petikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk mengkaji lebih lanjut, untuk menjadikan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon maaf kalau khilaf dan salah, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita segala-galanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.